Oke, baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan. Jadi, bagian pertama itu yaitu pengertian pengertian manajemen. So, apa sih yang dimaksud dengan manajemen pendidikan? Maka, manajemen pendidikan merupakan suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen kemudian diartikan sebagai suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosioekonomi teknis, di mana sistem ini adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari bagian yang berhubungan secara organik. Dinamis berarti bergerak, berkembang ke arah suatu kegiatan tujuan, dan sosio yang berarti bergerak di dalam yang menggerakkan sistem itu adalah manusia. Ekonomi berarti kegiatan dalam sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan teknis berarti dalam kegiatan dipakai harta, alat-alat, dan cara tertentu. Ini dikemukakan oleh Kadarman pada tahun 1991. Kemudian pada pengertian mutu pendidikan. Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam arti normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan, yakni manusia yang terdiri sesuai dengan standar ideal. Sedangkan berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Adapun pengertian mutu pendidikan ini dalam arti deskriptif yaitu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya, misalnya hasil tes prestasi belajar. Dengan demikian, mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu. Komponen mutu pendidikan. Komponen yang terkait dengan mutu pendidikan adalah pertama, kesiapan dan motivasi siswa. Kemudian kedua, kemampuan guru profesional dan bekerja sama dalam organisasi sekolah. Kemudian ketiga, kurikulum meliputi relevansi isi dan operasional proses pembelajarannya. Kemudian keempat, sarana dan prasarana meliputi kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. Kemudian kelima, partisipasi masyarakat. Ini yang berpartisipasi merupakan orang tua, pengguna lulusan dan perguruan tinggi, serta dalam pengembangan program-program pendidikan sekolah. Kemudian pendekatan mutu pendidikan. Pendekatan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu pertama, perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus untuk menjamin semua komponen penyelenggaraan pendidikan yang telah mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Konsep ini senantiasa memperbaharui proses pendidikan berdasarkan kebutuhan tuntutan pelanggan. Jika tuntutan dan kebutuhan pelanggan berubah, maka pihak pengelola institusi pendidikan dengan sendirinya akan merubah mutu, serta selalu memperbaharui komponen produksi atau komponen-komponen yang ada dalam institusi pendidikan. Kemudian kedua, menentukan standar mutu atau quality assurance. Paham ini digunakan untuk menetapkan standar-standar mutu dari semua komponen yang bekerja dalam proses produksi atau transformasi lulusan institusi pendidikan.
Standar mutu pendidikan misalnya dapat berupa pemilihan atau akuisisi kemampuan dasar masing-masing beda pembelajaran dan sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh. Kemudian ketiga, perubahan kultur atau change of culture. Konsep ini bertujuan membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu dan menjamin mutu sebagai orientasi semua komponen organisasi. Kemudian keempat, perubahan organisasi atau upside down organization. Jika visi dan misi serta tujuan organisasi sudah berubah atau mengalami perkembangan, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan organisasi. Kemudian nomor 3, urgensi manajemen dalam pengelolaan pendidikan. Kepekaan melihat kondisi global yang bergulir dan peluang masa depan menjamin modal utama untuk mengadakan perubahan paradigma dalam manajemen pendidikan. Modal ini akan dapat menjadi pijakan yang kuat untuk mengembangkan pendidikan. Pada titik inilah diperlukan berbagai komitmen untuk perbaikan kualitas. Untuk menuju point education change atau perubahan pendidikan secara menyeluruh, maka manajemen pendidikan adalah hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Jika manajemen pendidikan sudah tertara dengan baik dengan membumi, niscaya tidak akan lagi terdengar secara pelaksanaan sekolah yang buruk, minimnya profesionalisme tenaga pengerjaan, sarana prasarana tidak memadai, pungutan liar, hingga kekerasan dalam pendidikan. Manajemen dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai proses atau aktivitas penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan 4 fungsi dasar, yaitu planning, actualizing, and controlling dalam penggunaan sumber daya organisasi. Oke. Masuk pada bagian pembahasan pertama, yaitu planning. Satu-satunya hal yang pasti di masa depan dari organisasi apapun termasuk lembaga pendidikan adalah perubahan dan perencanaan penting untuk menjembatani masa kini dan masa depan yang meningkatkan kemungkinan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam dinamika masyarakat, organisasi beradaptasi kepada tuntunan perubahan melalui perencanaan. Menurut Johnson tahun 1973, the planning process can be considered as the vehicle for accomplishment of system change. Tanpa perencanaan, sistem tersebut tak dapat berubah dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan lingkungan yang berbeda. Kemudian, menurut Rushan pada tahun 1992, ada beberapa hal yang penting dilaksanakan terus-menerus dalam manajemen pendidikan sebagai implementasi perencanaan. Di antaranya, 1. Merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai atau personil lembaga pendidikan. Kemudian kedua, menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan. Kemudian menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokan tugas terhadap masing-masing personil. Kemudian menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur, dan petunjuk pelaksanaan lainnya. Dan kemudian mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana atau skala pengkajian, memiliki staf atau pelaksana, administrator, dan melakukan pengawasan. Kemudian merumuskan jadwal pelaksanaan pembakuan hasil kerja atau kinerja, pola pengisian staf, dan formulir laporan pengajuan. Kemudian menentukan keperluan tenaga kerja, biaya atau uang material dan tempat. Kemudian menyiapkan anggaran dan mengamankan dana. Kemudian yang terakhir, menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan. Bagian B, organizing. Tujuan pengorganisasian adalah mencapai usaha terkoordinasi dengan menerapkan tugas dan hubungan wewengan. Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian merupakan salah satu aktivitas manajerial yang juga menentukan berlangsungnya kegiatan kependidikan. Sebagaimana yang diharapkan,
Lembaga pendidikan ini sebagai suatu organisasi memiliki berbagai unsur yang terpadu dalam suatu sistem yang harus terorganisir secara rapi dan tepat, baik tujuan, personil, manajemen, teknologi, siswa dan sumber, kurikulum, uang, metode, fasilitas, dan faktor luar seperti masyarakat dan lingkungan sosial budaya. Kemudian bagian C, actuating. Dalam pembahasan fungsi pengarahan, aspek kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang penting, sehingga definisi fungsi pengarahan selalu dimulai dan dinilai cukup hanya dengan mendefinisikan kepemimpinan itu sendiri. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin bertugas untuk memotivasi, mendorong dan memberi keyakinan kepada orang yang dipimpinnya secara relevan dalam suatu entitas atau kelompok, baik itu individu sebagai entitas terkecil sebuah komunitas ataupun hingga skala negara, untuk mencapai tujuan sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki. D. Controlling. Dalam konteks pendidikan, Depdiknas pada tahun 1999 mengistilahkan pengawasan sebagai pengawasan program pengajaran dan pembelajaran atau supervisi yang harus diterapkan sebagai berikut. Itu 1. Pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan memfokuskan pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi para instruktur dan staf dan tidak semata-mata mencari kesalahan. Kemudian, pembantuan dan bimbingan yang diberikan secara tidak langsung. Kemudian, pengawasan dalam bentuk sarana yang efektif. Kemudian, pengawasan yang dilakukan secara periodik dan kemudian efektivitas manajemen dalam lembaga pendidikan. Dalam ranah aktivitas, implementasi manajemen terhadap pengelolaan pendidikan haruslah berorientasi pada efektivitas terhadap segala aspek pendidikan, baik dalam pertumbuhan, perkembangan, maupun keberkahan dalam perspektif syariah. Berikut ini merupakan urgensi manajemen terhadap bidang manajemen pendidikan, yaitu bagian A, manajemen kurikulum. Mengupayakan efektivitas perencanaan, kemudian mengupayakan efektivitas pengorganisasian dan koordinasi, kemudian mengupayakan efektivitas pelaksanaan, kemudian bagian B, manajemen personalia. Manajemen ini berkisar pada staff development atau teaching development, meliputi 1. Training, kemudian musyawarah guru mata pelajaran, kemudian in-service education, kemudian masuk bagian C, manajemen siswa. Manajemen siswa memiliki 3 poin, yaitu penerimaan siswa, pembinaan siswa, dan pemberdayaan OSIS. Kemudian masuk bagian D, yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini dalam keuangan pengelolaan pendidikan, manajemen harus berlandas pada prinsip, yaitu efektivitas, efisien, dan pemerataan. Kemudian bagian E ini merupakan bagian terakhir yang akan saya bahas, yaitu manajemen lingkungan. Urgensi manajemen terhadap lingkungan pendidikan bertujuan dalam merangkul seluruh pihak terkait yang akan berpengaruh dalam segala kebijakan dan keberlangsungan pendidikan. Manajemen ini berupaya mewujudkan cooperation with society and stakeholder identification. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Evelyn Kristen Terong-Benua. Sekarang saya akan menjelaskan kepada kita mengenai manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah. Manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah ini dapat didefinisikan sebagai proses manajemen sekolah yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan secara otonomi, direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi melibatkan semua stakeholder sekolah. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah juga merupakan sebagai model manajemen yang memberi otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dan memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau
untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Menurut Edmond, dalam bukunya pada tahun 1979 mengatakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan. Sekarang bagian B, tujuan dan konsep manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah. Tujuannya yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustenabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Meningkatkan kepedulian warga sekolah, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah, dan meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah yang mutu pendidikan yang akan dicapai. Bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang, keluasan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Konsep manajemen berbasis sekolah itu mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat, memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosial, ekonomi, masyarakat, dan kompleksitas geografisnya. Sedangkan karakteristik dari manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini, mutu berbasis sekolah ini menurut Lefavik dalam Bavadal terdapat 3 karakteristik kunci, yaitu kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan peningkatan mutu pendidikan didesentralisasi kepada stakeholder sekolah, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan, dan walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan ke sekolah-sekolah, namun diperlukan adanya sejumlah regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sekolah. Karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah secara inklusif memuat elemen-elemen sekolah efektif dan dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Input yang artinya masukan. Secara umum, input sekolah meliputi visi misi, tujuan, sasaran, manajemen, sumber daya manusia, dan lainnya. Sedangkan proses meliputi proses belajar mengajar, kepemimpinan, lingkungan sekolah, pengolahan tenaga kependidikan, sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork yang kompak, sekolah memiliki kewenangan, partisipasi, dan lain sebagainya. Dan outputnya adalah prestasi yang diraih sekolah dari proses belajar mengajar dan manajemen sekolah, baik berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Ada beberapa indikator yang menunjukkan karakter dan konsep manajemen, yaitu lingkungan sekolah yang aman dan tertib, sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai, sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah, kepala sekolah, guru, dan staf lainnya, itu dimaksud dengan personel. Adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus sesuai dengan tuntutan IPTEK. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif.
dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan perbaikan mutu. Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua atau murid demikian saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih memahami, silakan mempelajari makalah dari kami. Sekian dan terima kasih.